Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang proses awal di akuntansi yang disebut dengan penjurnalan. Ada 4 topik bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah arti penting penjurnalan. Yang kedua, format buku jurnal sebagai media pencatatan. Selanjutnya kita bahas tentang tahap-tahap penjurnalan. Dan diakhiri dengan aplikasi penjurnalan. Topik bahasan yang pertama, arti penting penjurnalan. Penjurnalan merupakan rangkaian pertama dari fungsi akuntansi, yaitu fungsi pencatatan. Sehingga sering kemudian penjurnalan disebut dengan the original entries, pencatatan awal. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa fungsi dasar penjurnalan itu adalah meringkas transaksi secara sistematis. Di bahasa generik dari penjurnalan adalah meringkas secara sistematis dengan tujuan pencatatan transaksi akan terstandarisasi dan efektivitas dan efisiensi juga tercapai. Seperti apakah sistematis itu? Ini pada prinsipnya dikatakan bahwa penjurnalan itu harus meringkas informasi yang dibutuhkan oleh entitas dengan tetap berlandas pada pilar matematika dan pilar prinsip dasar yang berlaku. Jadi pada dasarnya sistematis itu harus mengacu pada pilar matematika, mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku, dan kemudian memenuhi harapan dari entitas yang menerapkan akuntansi tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penjurnalan harus berpijak pada pilar pertama dan utama, yaitu pilar matematika. Dalam hal ini kemudian penjurnalan harus berpijak pada sistem pencatatan berpasangan, di mana sistem pencatatan berpasangan tersebut merepresentasikan persamaan akuntansi dan dikonkretkan penerapan sistem berpasangan tersebut diwujudkan menggunakan mekanisme debit kredit. Sehingga sebagai sebuah pasangan penjurnalan harus ada akun yang didebit dan harus ada akun yang dikredit. Kemudian termin yang ketiga dari penerapan pilar matematika adalah terkait dengan pengukuran, bahwa akuntansi menggunakan alat ukur yang disebut dengan satuan moneter sebagai representasi dari sistem pencatatan berpasangan. Maka total moneter debit harus sama dengan total moneter kredit. Sementara pilar prinsip dasar dan rancang bangun, di sini kita bisa katakan bahwa nama-nama akun itu bentuk dari pilar dasar dan rancang bangun. Kalau sudah ada bagan akunnya, maka gunakan nama-nama akun yang ada di bagan akun tersebut. Jika belum, maka boleh membuat akun tambahan dengan memberi nama yang sesuai dengan dana yang
representasikan. Penulisan tanggal transaksi. Ini adalah prinsip dasar. Pencantuman informasi yang diperlukan adalah rancang bangun tadi. Dan format buku jurnal adalah bentuk dari rancang bangun. Topik yang kedua, format buku jurnal. Buku jurnal merupakan media untuk merekam hasil ringkasan yang dilakukan di penjurnalan. Terdapat banyak format buku jurnal, karena kita tahu format buku jurnal merepresentasikan dari pilar rancang bangun. Ya, bisa berbentuk buku jurnal umum, satu jurnal untuk semua transaksi, bisa juga buku jurnal khusus. Setiap jenis transaksi yang dianggap banyak dan penting ditampung di buku jurnal khusus. Berikut ini contoh dari format buku jurnal umum. Sebelah kiri harus ada tanggal, kemudian diikuti dengan nama-nama akun, dan deskripsi singkat jika itu diperlukan. Karena sebenarnya tanpa deskripsi singkat pun kita bisa mengenali transaksi yang ada, tentu secara basic. Dan kemudian nilai moneter baik sisi debit maupun sisi kredit. Topik yang ketiga, tahap-tahap penjurnalan. Agar terstandarisasi, tersistem dengan baik, maka kemudian berikut ini adalah tahap-tahap penjurnalan yang lazim digunakan. Yang pertama, jangan lupa menuliskan tanggal transaksi. Yang kedua, lakukan analisis transaksi. Yang ketiga, tulislah terlebih dahulu nama akun-akun yang didebit. Jadi ini adalah bentuk dari prinsip dasar bahwa tolong tuliskan nama akun-akun yang didebit terlebih dahulu. Kemudian di bawah akun-akun yang didebit barulah tulislah akun-akun yang dikredit dengan posisi menjorok ke dalam dibanding akun-akun yang didebit. Tulislah nilai moneter untuk masing-masing akun ke salah satu kolom, debit atau kredit. Dan yang terakhir, pastikan total nilai rupiah sisi debit sama dengan total nilai rupiah sisi kredit. Untuk mempertegas saja bahwa penjurnalan itu implementasi dari sistem pencatatan berpasangan. Di sistem pencatatan berpasangan minimal ada dua controls, dua kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama bahwa minimal ada dua akun yang berubah dan itu posisinya debit dan kredit. Tidak dimungkinkan pencatatan debit-debit saja atau kredit-kredit saja. Selalu debit dan kredit. Kemudian kriteria yang kedua bahwa total nilai moneter untuk setiap transaksi itu selalu seimbang antara debit dan kredit. Topik bahasan yang keempat, aplikasi penjurnalan. Sebelum kita membahas tentang aplikasinya, maka perlu kita kenali dulu prinsip-prinsip yang baku. Yang pertama adalah sangat direkomendasikan
untuk menggunakan satu satuan moneter, apakah rupiah, dolar, yuan, dan sebagainya. Prinsip yang kedua, bahwa penjurnalan harus berdasar bukti yang andal. Prinsip yang ketiga, bahwa kemudian terdokumentasi secara memadai. Di penjurnalan tersebut terdokumentasi secara memadai. Berikut ini aplikasi penjurnalan. Ilustrasi A, 1 Mei Rapi menerima uang tunai 400.000 dari pemilik. Maka mekanisme debit kredit berbasis akunnya kita identifikasi bahwa kas di debit dan modal di kredit. Selanjutnya berdasar analisis tersebut kita lakukan penjurnalan. Yang pertama ingat, tuliskan tanggal terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan menulis akun yang didebit, yang dalam hal ini adalah akun kas. Selanjutnya kita tulis akun yang dikredit, yang dalam hal ini adalah akun modal, dengan ketentuan menjorok ke dalam dibanding akun kas yang didebit. Ilustrasi B. Tanggal 2 Mei, Rapi membeli tunai peralatan seharga Rp150.000. Mekanisme debit kredit berbasis akunnya berarti peralatan di debit dan akun kas di kredit. Proses selanjutnya terkait dengan pencatatan atau penjurnalannya adalah sebagai berikut. Ingat, tuliskan dulu tanggalnya, baru kemudian tuliskan akun yang didebit, yang dalam hal ini adalah peralatan, diikuti dengan akun yang dikredit, yang dalam hal ini adalah kas, dengan ketentuan menjorok ke dalam untuk akun-akun yang dikredit. Dan nilai moneternya baik sisi debit dan kredit sesuai dengan akun yang ada. Ilustrasi C, 3 Mei, unit usaha Rapi membayar tagihan listrik yang diterima hari ini, tagihannya sebesar 46.000. Maka antransnya adalah biaya listrik bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Maka pencatatannya, penjurnalannya seperti ini. Jangan lupa tanggal, tulis yang debit dulu, dalam hal ini adalah biaya listrik, kemudian tulis yang kredit menjorok ke dalam kas, dan nilai moneternya juga seimbang. Ilustrasi D, 20 Mei Rapi menerima uang tunai 875.000 dari penghasilan usaha berupa memotong rambut para pelanggan. Maka antransnya yang berbasis akun adalah seperti itu, penjurnalnya juga sama. Kas di debit, kemudian penghasilan di kredit, berarti penghasilan menjorok ke dalam. Kemudian nilai moneternya diisikan di debit dan kredit, jangan salah posisi, kemudian dicek bahwa total debit dan total kredit untuk transaksi tersebut juga seimbang. Ilustrasi E, 23 Mei, unit usaha Rapi membeli kursi ruang tunggu secara kredit sebesar 600.000. Maka antransnya tentu peralatan bertambah di debit, kemudian hutang usaha bertambah di kredit. Penjurnalannya
juga seperti yang lazim kita lakukan. Ilustrasi F. Tanggal 23 Mei, Rapi memperoleh penghasilan dari potong rambut senilai 2 juta rupiah. Yang mana sebagian diterima berupa uang tunai, yaitu 1.500.000 rupiah, dan sisanya akan dibayarkan oleh pelanggan 1 bulan kemudian, atau dalam hal ini adalah transaksi kredit. Maka analisis transaksinya dan ketentuan debit kreditnya adalah penghasilan usaha di kredit sebesar 2 juta rupiah, uang tunai di debit sebesar 1.500.000 rupiah, dan piutang usaha di debit sebesar 500.000. Terkait dengan penjurnalannya, maka catatannya adalah seperti ini. Tanggal dicatat terlebih dahulu, dilanjutkan akun-akun yang di debit, dalam hal ini adalah piutang usaha, dicatat senilai 500.000, kas senilai 1.500.000, kemudian akun yang dikredit, dalam hal ini adalah penghasilan usaha, dicatat dengan ketentuan menjorok ke dalam sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah betul total debit dan total kredit itu sama atau seimbang. Demikian pembahasan kita tentang penjurnalan yang sangat penting di akuntansi, namun penjurnalan itu sendiri menjadi terkesan mudah kalau kita sudah memahami topik-topik bahasan sebelumnya yang ada di buku TPA Plus ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.